Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita punya topik yang, dijamin bikin penasaran banget, sekaligus mungkin agak gimana gitu ya, kontroversial. Apa sih hubungan sebenarnya antara gen kita sama tingkat kecerdasan? Iya, topik klasik tapi selalu menarik. Sumber kita kali ini potongan menarik dari bab 6, buku Genom, di Autobiography. Buku itu bagus. Penulisnya ini membawa kita langsung ke kromosom 6. Dia bilang ini salah satu semak belukar paling kusut dalam rimba genetika. Istilah yang pas kayaknya. Kenapa kusut? Ya karena di sini nih, perdebatan sengit soal warisan kecerdasan itu sering banget berpusat kan? Betul sekali, isunya kompleks. Oke deh, siap ya, kita bongkar ini. Misi kita kali ini mau gali apa sih kata sumber ini soal peran gen dalam kecerdasan. Tapi, penting juga kita pahami betapa rumitnya ini. Nuansanya, bahkan sedikit sejarah di baliknya. Siap ya? Siap, mari kita coba urai. Nah, konsep pertama yang sering banget muncul kalau ngomongin ini kan heritabilitas IQ. Bisa dijelasin dikit nggak apa sih maksudnya itu? Terus, apa temuan utama dari studi-studi yang dibahas di sumber kita? Oke, jadi heritabilitas ini pada dasarnya tuh upaya statistik ya untuk ngukur seberapa besar perbedaan skor IQ antar orang dalam satu populasi itu bisa dijelaskan sama perbedaan genetik di antara mereka. Oke, perbedaan antar orang ya, bukan skor absolutnya. Tepat. Nah, sumber kita ini membahas hasil dari studi-studi klasik, terutama studi kembar dan adopsi, yang coba misahin pengaruh gen sama lingkungan pengasuhan. Studi kembar identik yang dipisah itu ya? Iya, itu salah satunya. Dan hasilnya menurut sumber ini lumayan konsisten dan ya cukup bikin kaget sih. Contohnya nih, kembar identik gennya kan sama persis tuh. Tapi karena satu dan lain hal, mereka dibesarin di keluarga beda sejak bayi. Oke. Korelasi skor IQ mereka atau tingkat kemiripannya itu tinggi banget. Disebut di sini sekitar 76%. 76%, wah itu tinggi ya. Untuk ukuran studi perilaku manusia. Banget, tinggi banget. Coba bandingin sama saudara kandung biasa, dibesarin bareng di satu rumah. Gen mereka kan mirip sekitar 50%, lingkungannya sama, tapi korelasi IQ-nya cuma 47%. Oh, lebih rendah malah. Iya, bahkan lebih rendah dari kembar fraternal yang non-identik itu. Yang dibesarin bareng juga, mereka korelasinya 55%. Menarik. Tapi, nah ini, yang mungkin paling bikin mikir keras ya, temuan pada anak-anak adopsi, mereka nggak ada hubungan darah sama sekali, tapi dibesarin bareng di keluarga yang sama. Iya. Berapa korelasinya? Menurut studi-studi yang dirujuk di sini, 0%. Sebentar. 0%. Jadi, dibesarkan di rumah yang sama, orang tua angkat sama, buku sama, suasana sama, itu nggak bikin IQ mereka jadi mirip gitu? Sama sekali? Gitu katanya. Wah, itu aneh banget sih rasanya. Kayak bertentangan sama intuisi umum gitu kan? Soal pentingnya lingkungan keluarga. Memang, temuan itu sering disalahpahami dan kontroversial banget. Sumber ini bahkan secara eksplisit ngutip, "Being in the same family has no discernible effect on IQ at all." Tapi, perlu digarisbawahi ya, Gimana? ini dalam konteks bikin skor IQ saudara angkat jadi mirip. Bukan berarti lingkungan nggak penting sama sekali loh. Ya jelas pendidikan, nutrisi, kasih sayang, itu krusial lah buat perkembangan anak, siapa yang bantah itu. Oke, paham. Jadi spesifik ke kesamaan skor IQ antar saudara angkat ya? Betul. Nah, ada lagi nih lapisan kerumitan lainnya yang diangkat. Ternyata, angka heritabilitas IQ ini nggak diem aja. Pengaruh genetik pada perbedaan IQ itu justru kelihatannya meningkat seiring bertambahnya usia. Loh, makin tua pengaruh gen malah makin kuat, kok bisa gitu? Bukannya makin lama kita hidup makin banyak pengalaman, lingkungan yang ngebentuk kita? Nah, itu dia yang menarik. Penjelasan yang diangkat di sumber ini itu konsep yang kadang disebut genetika pengasuhan atau nature of nurture. Gimana tuh maksudnya? Idenya gini, seiring kita dewasa, kan kita punya lebih banyak kebebasan milih ya. Nah, kita cenderung secara aktif milih, nyari, bahkan nyiptain lingkungan yang cocok atau sesuai sama kecenderungan bawaan kita. Dan kecenderungan itu ya dipengaruhi gen kita. Oh, jadi kita yang ngejar lingkungan yang sesuai sama gen kita gitu? Bukan pasif dibentuk lingkungan? Kurang lebih begitu. Jadi kita aktif memahat lingkungan kita biar pas sama pahat genetik kita.
Sumber ini ngutip analogi dari Francis Galton, kayak ranting pohon hanyut di sungai, banyak batu, pusaran air, arus kecil itu lingkungan. Tapi arah utama alirannya lebih ditentukan arus besar sungai, itu kecenderungan bawaan. Masuk akal juga sih analoginya. Makanya intervensi lingkungan kayak program Head Start di Amerika yang disebut di sini memang bisa kasih dorongan awal positif, tapi seringkali peningkatan IQ spesifiknya itu cenderung sementara aja efeknya seiring anak tumbuh. Oke, ini mulai kebayang, walau tetap rumit ya. Nah, kalau pengaruh bawaan ini kelihatannya signifikan banget, apalagi makin tua. Berarti ilmuwan udah nemu dong ya, gen spesifik yang tanggung jawab buat kecerdasan, udah ketemu gitu, gen pinternya. Pertanyaan bagus. Sumber kita ini memang ngebahas upaya salah satu peneliti top di bidang ini, Robert Plomin. Dia nyoba nyari gen spesifik itu. Gimana caranya? Dia fokus ke kelompok anak-anak di Iowa yang skor IQ-nya tinggi banget. Tapi ada catatan penting nih yang ditekankan di sini. Metode pencarian kayak gini itu pada dasarnya cuma bisa nemuin gen yang punya varian beda-beda antar orang. Maksudnya? Ya, kalau ada gen kecerdasan yang sama persis plek di semua manusia, yang nggak bakal ketahuan lewat perbandingan kayak gini kan, harus ada variasinya dulu, baru bisa dideteksi bedanya. Oke. Paham. Terus, gimana hasilnya si Plomin ini? Nah, kandidat pertama yang waktu itu cukup menjanjikan, yang dijelasin di bab 6 ini, lokasinya ada di kromosom 6, namanya gen IGF2R. IGF2R. Fungsinya apa tuh? Jangan bilang ini ada hubungannya langsung sama kecepatan mikir atau apa gitu. Haha, justru itu lucunya. Sumber ini ngejelasin kalau fungsi asli gen IGF2R ini ternyata jauh banget dari konsep kecerdasan yang mungkin kita bayangin. Gampangnya gini, gen ini tugasnya kayak petugas lalu lintas atau kurir paket di dalam sel kita. Petugas lalu lintas sel? Iya, dia ngatur pergerakan molekul tertentu, enzim lisosom, dari satu bagian sel ke bagian lain. Sangat teknis lah pokoknya, gak ada hubungannya sama sekali sama gelombang otak cepat atau ide-ide populer gitu. Wah, jadi gen yang sempat diduga kuat terkait IQ tinggi, tugasnya ngurusin paket di dalam sel. Terus, ada kaitan lain nggak yang disebut? Ada sih sedikit spekulasi yang juga disebut di sumber, dulu malah gen IGF2R ini lebih dikenal karena kemungkinan kaitan sama kanker hati. Loh, kanker hati? Iya. Makanya ini jadi contoh bagus betapa kurang bijaksananya kalau kita namain gen cuma berdasarkan satu penyakit atau fungsi yang kebetulan ketemu pertama kali. Ada juga sedikit dugaan soal hubungan sama seberapa efisien otak pakai glukosa, bahan bakarnya. Studi lain nemuin orang IQ tinggi cenderung lebih hemat energi otaknya pas belajar tugas baru, kayak main Tetris gitu. Mungkin IGF2R ada peran kecil di situ. Tapi ini bener-bener masih dugaan banget. Oke. Jadi fungsinya teknis nggak keren-keren amat. Dan awalnya malah dikaitin sama penyakit lain. Tapi seberapa besar sih pengaruh varian gen IGF2R ini ke IQ? Kalau memang ada pengaruhnya. Nah, ini nih poin paling penting yang ditekanin banget di sumber ini. Efeknya, kalaupun nyata, itu kecil banget. Sekecil apa? Diperkirakan, punya varian unggul dari gen IGF2R ini mungkin cuma nambah rata-rata sekitar 4 poin IQ. 4 poin doang? Itu kan kecil banget ya dalam skala IQ. Betul, kecil banget. Makanya ini jelas bukan gen jenius tunggal yang nentuin segalanya. Terus gimana dong? Plomin sendiri, seperti dikutip di sumber, memperkirakan mungkin ada belasan atau bahkan ratusan gen lain yang ikut berperan. Masing-masing ngasih kontribusi kecilnya sendiri-sendiri buat perbedaan kecerdasan antar orang. Oh, jadi kayak tim kerja gitu ya? Nah, kesimpulan pentingnya itu, lupain ide soal satu gen pinter ajaib, kalaupun gen berperan signifikan dan data heritabilitas tadi nunjukin gitu kan kemungkinannya, itu lewat kerjasama kompleks dari banyak gen dengan efek kecil. Kayak orkestra lah, bukan solo biola. Oke. Jadi jelas gambarannya makin rumit ya. Bukan satu gen penentu, tapi orkestra gen efek kecil. Dan pengaruhnya bisa jadi makin kuat karena kita milih lingkungan yang nyambung sama gen kita. Ini jadi mikir ke pertanyaan berikutnya nih. Apa tuh? Gimana dengan faktor lingkungan lain yang mungkin nggak ketangkep sempurna sama studi kembar tadi? Dan gimana kita sebaiknya mahamin isu yang sensitif banget soal perbedaan rata-rata IQ antar kelompok? Misalnya antar ras, yang sering jadi perdebatan panas itu. Pertanyaan yang sangat penting. Dan sumber kita ini tegas banget soal ini. Ada satu poin krusial yang diulang-ulang. Angka heritabilitas IQ yang kita bahas tadi
50%, 60%, dan seterusnya, itu berlaku untuk ngejelasin perbedaan antar individu di dalam satu populasi. Oke, di dalam populasi ya? Iya, angka itu sama sekali tidak bisa dipakai buat ngejelasin kenapa ada perbedaan rata-rata skor IQ antar kelompok populasi yang beda. Misalnya, antar kelompok ras atau etnis. Jadi nggak bisa langsung ditarik kesimpulan gitu ya? Nggak bisa. Mencoba nyimpulin kalau perbedaan rata-rata antar kelompok itu pasti gara-gara gen, cuma karena IQ punya heritabilitas tinggi di tingkat individu, itu ya salah logika berpikirnya, fatal. Dan sejauh ini, menurut sumber ini, bukti empiris juga nggak mendukung kesimpulan kayak gitu. Wah, itu penting banget buat digarisbawahi ya. Banget! Penulis secara eksplisit nyebut kalau pemahaman ini ngebantah sebagian tesis dari buku kontroversial The Bell Curve yang dulu sempat rame tuh. Oke, heritabilitas individu nggak sama dengan penjelasan buat perbedaan rata-rata kelompok. Clear. Terus gimana soal pengaruh lingkungan yang lebih luas lagi? Ada dibahas? Ada fenomena global menarik yang juga dibahas namanya efek Flynn. Efek Flynn, apa itu? Dinamain dari James Flynn yang pertama kali mendokumentasikannya secara luas. Dia nemuin kalau skor IQ rata-rata di seluruh dunia itu ternyata terus naik secara konsisten selama beberapa dekade terakhir. Naik. Rata-ratanya naik. Iya, naik terus. Kenaikannya lumayan signifikan, sekitar 3 poin IQ per dekade di banyak negara maju. Loh, kok bisa skor rata-rata naik terus kalau tadi kita bilang pengaruh gen itu signifikan dan bahkan cenderung nambah kuat seiring usia? Bukannya ini jadi kontradiktif gitu? Nah, sepintas emang kedengeran gitu ya. Tapi disinilah kita perlu balik lagi ke konsep genetika pengasuhan atau nature of nurture tadi. Mungkin gini cara kerjanya. Gimana? Gen itu nggak serta-merta nentuin skor IQ kita di angka pasti. Tapi gen mungkin ngasih kita semacam selera atau nafsu makan bawaan gitu terhadap jenis pengalaman atau stimulasi tertentu. Oke, nafsu makan. Ya, Nah, lingkungan modern kita kan memang berubah drastis. Kita makin dibombardir informasi visual yang kompleks, iklan, film, video game, grafik di mana-mana. Hipotesis yang dikutip di sini dari Ulrich Neisser bilang kalau lingkungan yang makin kaya visual ini secara nggak langsung ngelatih kemampuan penalaran abstrak kita. kemampuan yang diukur tes IQ itu? Betul, jenis kemampuan yang banyak diukur tes IQ modern. Jadi, efek Flynn terjadi karena lingkungan nyediain makanan baru stimulasi abstrak visual. Dan siapa yang paling lahap nyantap makanan baru ini, ya mungkin mereka yang secara genetik punya selera atau kecenderungan lebih besar ke arah sana. Jadi gen dan lingkungan kerjasama ya? Lingkungan modern bikin potensi genetik tertentu bisa lebih keluar gitu, di level populasi. Bisa jadi begitu, lingkungan nyediain makanannya, gen ngasih seleranya. Menarik banget penjelasannya. Ada lagi nggak sudut pandang lain soal interaksi gen lingkungan ini yang dibahas? Ada satu lagi yang cukup unik sih, yaitu kaitan antara IQ dengan simetri tubuh. Hah? Simetri tubuh? Kayak muka simetris gitu? Apa hubungannya sama kecerdasan? Kedengerannya aneh ya, tapi studi yang dirujuk sumber ini nemuin kalau orang dengan skor IQ sedikit lebih tinggi cenderung punya tubuh yang lebih simetris. Maksudnya, kalau diukur presisi banget, bagian kiri dan kanan tubuh mereka, panjang telinga, lebar pergelangan tangan, panjang jari, itu lebih mirip ukurannya. Masa sih? Terus hubungannya apa? Idenya gini, asimetri kecil yang acak ini bukan karena gen spesifik ya, tapi variasi random. Bisa jadi semacam tanda adanya stres atau gangguan pas masa kritis perkembangan. Bisa di dalam kandungan, bisa pas awal masa anak-anak. Stres kayak gimana? Macem-macem. Infeksi pas ibu hamil, kena toksin, mungkin kurang nutrisi. Nah, tubuh yang berhasil berkembang secara simetris itu nunjukin kalau sistem biologis orang itu lebih tahan atau resilient pas ngadepin gangguan lingkungan tadi. Oh, jadi mungkin yang diwarisin bukan gen pinter langsung, tapi semacam gen tahan banting gitu ya? Kemampuan buat berkembang optimal meskipun ada gangguan? Nah, itu dia. Ini contoh bagus lagi betapa eratnya jalinan antara bawaan lahir sama pengasuhan. Susah banget dipisahin. Wah, ini benar-benar ngegeser perspektif ya. Dari nyari gen pinter ke gen tahan banting. Tentu aja nih, ngomongin gen sama kecerdasan ini, ya nggak bisa lepas dari bayang-bayang sejarah kelam eugenika, yang juga disinggung di awal bab sumber kita lewat kutipan Francis Galton itu kan. Betul sekali. Mau gak mau kita harus nyentuh aspek ini karena sejarahnya memang, ya, kelam. Sumber ini secara implisit dan
kadang eksplisit lewat kutipan kayak dari Galton, ngingetin kita betapa bahayanya kalau gagasan soal pewarisan sifat, termasuk kecerdasan, itu disalahgunain. Galton sendiri gimana? Galton sendiri, meskipun kontribusinya ke metode ilmiah studi kembar, korelasi itu besar, dia secara terbuka punya agenda eugenika. Sumber ini nyebut tujuannya menggantikan stok manusia yang tidak efisien dengan galur yang lebih baik, kira-kira gitu. Dan ini jadi dasar gerakan eugenika yang nantinya dipakai buat justifikasi diskriminasi, sterilisasi paksa, bahkan lebih parah lagi. Ngeri ya? Makanya penting banget ngegarisbawahi apa yang juga dikutip sumber dari ilmuwan lain Stephen Jay Gould. Fakta bahwa suatu sifat, misal IQ rendah, sebagian diwariskan, tidak memungkinkan kesimpulan apapun soal apakah sifat itu bisa diperbaiki atau enggak, atau soal nilai seseorang. Jadi nemu ada pengaruh genetik itu bukan berarti nasib udah ditentuin dan nggak bisa diubah ya? Sama sekali bukan. Fatalisme atau pasrah sama nasib genetik itu bukan satu-satunya respons logis. Sumber ini ngasih contoh bagus, penemuan gen-gen yang terkait sama disleksia, kesulitan belajar membaca itu. Terus gimana? Apa responsnya? Apa anak disleksia terus dicap cacat bawaan dan diabaikan? Justru sebaliknya, pengetahuan genetik ini malah dorong pengembangan metode ajar khusus yang lebih efektif, yang disesuaikan sama cara kerja otak mereka yang unik. Fokusnya jadi ke pemahaman buat ngebantu, bukan buat ngehakimin atau nyalahgunain. Nah, itu poin penting. Kami di sini pun ya cuma berusaha maparin apa yang ada di sumber yang Anda kasih, tanpa maksud dukung agenda tertentu atau gimana-gimana. Oke. Klarifikasi yang sangat penting. Pemahaman bisa bawa bantuan, bukan justifikasi diskriminasi. Jadi nih, setelah penelusuran mendalam kita ke bab 6 ini, apa kira-kira intisari atau poin kunci yang bisa kita bawa pulang soal gen dan kecerdasan ini? Mungkin bisa kita rangkum jadi beberapa poin utama ya, berdasarkan sumber ini. Pertama, ya ada komponen bawaan lahir atau heritabilitas yang nyata dan cukup besar buat ngejelasin perbedaan IQ antar individu. Tapi ingat, ini konsep statistik yang kompleks, bukan cetak biru nasib. Oke, pertama heritabilitas itu nyata tapi kompleks. Kedua, Pengaruh genetik ini uniknya malah kelihatan nambah kuat seiring usia. Kemungkinan besar karena kita makin aktif milih, dan ngebentuk lingkungan yang klik sama kecenderungan genetik kita, konsep genetika pengasuhan tadi. ketiga, Pencarian gen kecerdasan tunggal itu sejauh ini nggak nemu hasil yang signifikan. Yang ada malah indikasi ini kerja tim dari banyak gen yang masing-masing efeknya kecil aja. Jadi ya lupain dah ide soal gen jenius. Oke. Keempat, Peran lingkungan itu tetap kuat banget dan nggak bisa diremehin. Kita lihat dari efek Flynn, peningkatan IQ global, dan juga dari temuan soal simetri tubuh yang ngaitin IQ sama stabilitas perkembangan pas ngadepin stres lingkungan. Ini nunjukin interaksi gen lingkungan yang erat banget. dan yang terakhir, yang kelima. Begitu aja buat ngejelasin perbedaan rata-rata skor IQ antar kelompok populasi. Itu salah logika dan bahaya kalau disalahgunain. Oke. Rangkuman yang padat dan jelas banget, banyak lapisannya ya ternyata. Memang rumit, dan mungkin nih sebagai pemikiran penutup aja buat Anda renungkan sendiri nanti. Apa tuh? Kalau memang benar kayak yang disugestikan konsep genetika pengasuhan di sumber ini, kalau gen kita ikut ngebentuk selera atau nafsu makan kita sama pengalaman tertentu dan dorong kita buat nyari atau nyiptain lingkungan yang sesuai, seberapa besar sih sebenarnya ruang yang tersisa buat pilihan bebas murni dalam kita ngarahin jalan hidup kita? Dalam ya pertanyaannya. Sampai sejauh mana kita benar-benar jadi arsitek nasib kita sendiri versus sekedar ngikutin alur sungai yang dibentuk preferensi dan kecenderungan bawaan kita. Ini pertanyaan filosofis ya, jelas melampaui data di sumber ini. Tapi rasanya muncul secara alami aja setelah kita lihat betapa rumitnya jalinan gen dan lingkungan yang kita bahas hari ini. Pertanyaan yang dalam dan menarik banget buat jadi bahan refleksi. Terima kasih banyak sudah memandu kita melewati semak belukar yang rumit ini. Dan terima kasih Anda sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini mengenai bab 6, kecerdasan. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.